Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ala dzurriyyati wa li baiti wa ihwani minal anbiya'i wal mursalin alaihimus salatu wassalamu ala kulli minhum ajmain wal malaikatil muqarrabin syai'ulillahi lahumul fatihah wa billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makkannahum fi ma immakkannakum fi wa ja'alna lahum sam'a wa absara wa af'idatan fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai' idh kanu yajhadun bi ayatillahi wa haqa bihim ma kanu bi yastahzi'un. Walaqad ahlakna ma hawlakum minal qura wa sarrafna al-ayati la'allahum yarji'un. Falaula nasarahumul ladzina takhadhu min dunillahi qurbanan alihah bal dallu anhum wa dzalika ifkuhum. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makkanna jeung yakti teman-teman geus netepkeun kedudukan kami hum ka ieu jalma-jalma nyata kaum Nabi Hud kaum Ad bima dina perkara billadzi immakkanna dina perkara anu hanteu netepkeun kami nu agung kum karanjeun kabeh. In ari ieu innafiyatun eta innafiyah meniadakan aw zaidatun atawa in zaidah sebagai penambah. Ya ahla Makkah, he ahli Makkah, fihi dina perkara minal quwati tina kakuatan wal mali jeung tina harta. Wa ja'alna jeung ngajadikeun kami ceuk Allah lahum pikeun kaum Hud sam'an kana pangdenge bimana asma'an kalawan makna kana pirang-pirang pendengaran wa absara jeung kana pirang-pirang penglihatan wa afidatan jeung kana pirang-pirang hate kuluban tegasna pirang-pirang hate pama agna mangkahan teu nyugikeun anhum tihi kaum Hud sam'uhum pangdengena ieu kaum wala absaruhum jeung hanteu panenjona ieu kaum wala afidatuhum jeung hanteu nyugikeun hate-hatena ieu si kaum min sain tina hiji perkara ay syai'an tegasna kana hiji perkara minal ignai tina nyugikeun. Wamin jeung ari lafaz min zaidatun eta jadi penambah. Itu kanu karena aya ieu si kaum ma'mulatun eta jadi makmul li agna pikeun lafaz agna wa usribat jeung dicampurkeun ieu it makna taklil kalawan makna nyalatan. Ya jahaduna kaum-kaum anu menolak kabeh
Di ayatil lain kana pirang-pirang ayat Allah, bihujjatihi kana pirang-pirang hujahna Allah al-bayinati anu jelas, wa haqa jeung turun najala turun bihi ka ieu kaum Hud ma perkara kanu anu aya ieu si kaum bihi kana ieu perkara yastahjiun ngaguguyonkeun ieu si kaum ayeuna adabu tegasna siksa. Nah, ini nyambung dengan ayat yang lain. Walaqad makkannahum fi ma immakkannakum fi. Allah menempatkan kaum-kaum Nabi Hud tidak seperti menempatkannya orang-orang kafir Mekah. Posisi yang berbeda. Allah tidak menempatkan orang-orang kafir Mekah seperti kaum-kaum Ad. Dari segi apa tidak disamakannya? Minal kuwati walma, dari segi kekuatan maupun dari segi fasilitas atau potensi yang dimiliki jelas berbeda. Wa ja'alna lahum sam'a wa absara wa afidah fama agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'. Semuanya, baik itu kaum Nabi Hud, baik itu kaum Ad maupun orang-orang Mekah, diberi potensi sebenarnya oleh Allah. 3 potensi kecerdasan. 1 kecerdasan absor, kecerdasan pendengaran, Yang kedua kecerdasan penglihatan. Ketiga kecerdasan afidah, intuitif, hati. Tetapi semuanya ini harus menjadi catatan untuk kita semua. Sekalipun Allah memberikan kecerdasan pendengaran, kecerdasan penglihatan, dan kecerdasan intuitif yang terbangun di dalam hati, semuanya ternyata tidak bermakna sama sekali apabila kecerdasan tersebut hanya untuk menolak apa yang menjadi ajakan Allah di dalam Al-Quran. Bisa dipahami? Bisa. Kecerdasan pendengaran, kecerdasan penglihatan, dan kecerdasan intuitif akan sangat bermanfaat manakala semuanya bersumber dan bermuara kepada ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Tetapi kalau seandainya itu pendengaran, penglihatan, dan intuitif tidak sesuai dengan apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, maka semuanya sama sekali tidak bermakna. Itu hanya penglihatan semu, pendengaran semu, dan perasaan semu. Sama sekali tidak bermanfaat. Makanya Allah katakan di dalam ayat ini, wa ja'alna lahum sam'an wa absara wa afidah fama agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'. Itu kanu yajhaduna bi ayatillah wa haqa bima kanu yastajibun. Sama sekali tidak bermakna. Berarti ada kecerdasan yang tidak berarti manakala tidak kembali kepada esensi ajaran yang pasti, yaitu ajaran Islam yang benar, yaitu ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. 3 kecerdasan tersebut akan sangat bermanfaat. 3 kecerdasan tersebut akan berdampak baik manfaat untuk pribadinya maupun kepada yang lain manakala semuanya dipakai untuk kemajuan agama. Semuanya bermuara kepada ajaran Islam. Semuanya bermuara kepada ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Tidak bermakna sama sekali itu kecerdasan. Penglihatannya tidak bermakna, pendengarannya tidak bermakna, rasanya pun tidak bermakna, hatinya tidak bermakna. Ini ayat menegaskan seperti itu. Jadi artinya bahwasanya kaum Nabi Hud atau kaum Ad yang menolak apa yang menjadi ajakan Nabi Hud, juga orang-orang kafir Mekah yang menolak terhadap ajakan baginda Rasulullah SAW, itu sama dalam bentuk penolakannya terhadap ajaran. Sama, tetapi
gaya yang berbeda. Maka kita dapat simpulkan daripada ayat ini, sekalipun kita diberi pendengaran yang baik, penglihatan yang baik, intuitif rasa yang baik, hati yang baik, selama semuanya tidak bermuara kepada ajaran, kalau hanya semata-mata untuk melakukan pembantahan terhadap apa yang terdapat di dalam Al-Quran, itu semuanya tidak bermakna dan tidak bermanfaat. Maka natijahnya adalah pendengaran yang kita dapatkan, penglihatan yang kita dapatkan, hati yang kita dapatkan semata-mata pemberian dari Allah SWT. Jadikan sebagai sarana untuk timbulnya keyakinan yang besar terhadap benarnya ajaran Al-Quran, dan jadikan sebagai fasilitas untuk mengembangkan ajaran agama Islam sebagaimana kesesuaiannya dengan ayat Al-Quran. Karena mereka ditempatkan pada posisi atau menempatkan pada posisi yastajiun, malah mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok ajaran yang disampaikan oleh para nabinya. Ini yang harus diwaspadai oleh kita. Jangan sekali-kali meremehkan apa yang menjadi seruan Al-Quran. Jangan sekali-kali menjadikan ajaran sebagai lintasan pendengaran, tapi jadikan ajaran sebagai rujukan untuk amalan. Walaqad ahlakna ma haulakum minal qura ay min ahliha kasamud wa 'ad wa qaum lut wa sarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Apa hikmah daripada kehancuran yang terjadi pada kaum-kaum 'Ad? Apa hikmah yang terjadi kerusakan pada kaum-kaum Samud? Apa hikmah kerusakan yang terjadi pada kaum-kaum Lut? Sehingga Allah mengatakan walaqad ahlakna ma haulakum minal qura, aku telah hancurkan sekeliling mereka dari kampung-kampung yang terdapat di kaum Samud, kaum Ad dengan kaum Lut. Wasarrafnal ayati, dan aku menjelaskan, membolak-balik hujah dalil yang jelas. Itu ternyata tujuannya adalah la'allahum yarji'un, supaya mereka itu balik kepada Allah. Jadi bagaimana strategi Allah? Ini kan Allah menciptakan alam ini kan tidak ada motif apa-apa, tidak ada permintaan apa-apa. Beda dengan kita. Kita ini kan ciptaan Allah. Bagaimana ketika kita mengabdi kepada Allah, ada muatan kita itu kan? Ada muatan mintaan. Allah tidak ada, susah. Tidak ada motif apapun Allah. Tidak ada pamrih. Kalau kita kan ibadah ada pamrih. Ada pamrih surga, ada pamrih hajat-hajat ingin dikabulkan. Ada segala macam. Nah, manusia itu kan asalnya itu adalah insan yang bertauhid. Ketika manusia di dalam ruh, dalam suasana alam ruh, manusia sudah mengakui terhadap ketauhidan. Dengan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tetapi mereka akhirnya kembali setelah pengaruh lingkungan atau yang lainnya, mereka menyekutukan Allah. Nah, ketika mereka menyekutukan Allah, Allah sikat semuanya. Supaya apa? Supaya mereka kembali kepada ajaran tauhid. Makanya untuk mengembalikan manusia supaya baik itu dengan cara Allah. Apakah mungkin dengan Allah menurunkan siksa? Ada. Atau mungkin Allah menurunkan ini. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Itu menurut ayat. Falawla nasara
nasarahum alladzina ta'udu min dunillahi qurbanan. Kenapa? Nah, ini ada satu pertanyaan. Ini logikanya jalan sekali. Kenapa berhala yang selalu disembah mereka tidak bisa menolak siksaan yang Allah kirim? Artinya bahwasanya berhala-berhala tersebut tidak punya daya sama sekali, baik menimbulkan manfaat maupun menimbulkan madarat, sama sekali tidak bermanfaat. Tapi logika kasarnya, kenapa mereka melakukan ibadah kepada sesuatu yang tidak bermanfaat? Ini kan secara nalar saja. Lain kita dengan ibadah kepada Allah. Ketika kita ibadah kepada Allah, meminta apapun kan kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita memohon kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, dan kita memohon kepada Allah. Tapi untuk berhala, apanya yang menimbulkan manfaat dan apa pula yang menjadikan madarat? Tapi kenapa disembah? Dan ternyata dibuktikan ketika Allah menurunkan adab kepada kaum-kaum tersebut, padahal kaum-kaum tersebut menyembah terhadap para berhala, maka berhala tersebut tidak sama sekali memberikan pertolongan kepada kaum-kaum tersebut. Jadi kita hanya punya keyakinan bahwa yang bisa menolak, yang bisa menurunkan, yang bisa memberi, baik itu kenikmatan maupun siksaan, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya pertanyaannya, layakkah kita diberi nikmat oleh Allah sementara kita belum bisa beribadah dengan baik kepada Allah? Atau sebaliknya, mungkin kita adalah orang-orang yang layak untuk diberi adab oleh Allah karena kita belum menjadi manusia-manusia yang bersyukur kepada Allah. Allahumma shalli. Syukran ya Rabbi, syukran.